Patrick Kluivert signs in as new Indonesia head coach for the national team. Here we go. The agreement is done. It's a 2-year contract plus 2 year as option for Patrick Kluivert. Everything will be completed in the next days, but the agreement is done. So Kluivert will be the new Indonesia head coach. Kluivert geen buitenspel. Kluivert. PSSI resmi mengumumkan Patrick Kluivert sebagai nakoda baru Timnas Indonesia. Pengumuman tersebut disampaikan oleh PSSI melalui akun Instagram resmi Timnas Indonesia pada Rabu 8 Januari 2025. Penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru menuai reaksi negatif dari sebagian pendukung Timnas. Bahkan sebelum pengumuman resmi dilakukan, tagar #KluivertOut sempat menjadi trending di media sosial. Sebagian fans mempertanyakan keputusan ini. Mereka menilai bahwa Patrick Kluivert tidak memiliki rekam jejak yang meyakinkan sebagai pelatih. Selain itu, berbagai kontroversi di luar lapangan, seperti dugaan keterlibatan dalam kasus judi, tuduhan pelecehan seksual, dan kasus penghilangan nyawa, semakin memperkuat skeptisisme publik. Penunjukan ini memicu kemarahan di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Hingga video ini dibuat, unggahan di akun Instagram pribadi Patrick Kluivert telah dipenuhi oleh lebih dari 234.000 komentar. Shin Tae-yong sudah digantikan oleh Patrick Kluivert. Mari kita sudahi perdebatan tentang siapa yang lebih baik, apakah Kluivert atau Shin Tae-yong. Kini saatnya kita fokus memberikan dukungan kepada nakoda baru Timnas Indonesia sekarang. Di video kali ini kita akan mencoba melihat sisi positif dari penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Di luar CV-nya sebagai pelatih yang masih dipertanyakan, tidak dapat disangkal bahwa Patrick Kluivert adalah seorang legenda hidup Timnas Belanda. Kluivert akan selalu dikenang sebagai salah satu penyerang terbaik dalam sejarah sepak bola Belanda. Kluivert pernah menjadi pencetak gol terbanyak di ajang Euro 2000 dengan koleksi 5 gol. Padahal saat itu ia masih berusia 19 tahun. Di tingkat klub, Patrick Kluivert berhasil membawa Ajax menjuarai Liga Champions pada musim 1994. Ia menjadi penentu kemenangan Ajax di final dengan mencetak gol tunggal yang mengalahkan AC Milan 1-0. Kluivert, ja! Kluivert, Edo! Nama besar yang dimilikinya bisa menjadi kartu as untuk mendapatkan rasa hormat atau mengendalikan ruang ganti Timnas Indonesia. Hal ini menjadi penting terutama mengingat mayoritas pemain Timnas saat ini banyak diisi oleh pemain keturunan asal Belanda. Selain itu, Kluivert memiliki pemahaman mendalam tentang kultur sepak bola Belanda. Keunggulan ini dapat mempermudahnya dalam memberikan instruksi maupun berkomunikasi dengan para pemain. Mungkin nama besar dan pengalamannya inilah yang menjadi salah satu alasan Erick Thohir mempertimbangkan Patrick Kluivert sebagai penerus Shin Tae-yong untuk melatih Timnas Indonesia. Status Patrick Kluivert sebagai mantan striker tajam bisa menjadi keuntungan besar bagi Timnas Indonesia. Selama era Shin Tae-yong, salah satu masalah utama Timnas adalah kurangnya ketajaman di lini depan. Para striker seringkali tidak cukup klinis saat berada di depan gawang lawan. Meskipun Shin Tae-yong sempat mendatangkan pelatih striker asal Korea Selatan untuk mengatasi masalah ini, hasilnya dirasa masih belum optimal. Hal ini terlihat dari beberapa laga krusial di mana Timnas gagal memanfaatkan peluang emas untuk mencetak gol. Dengan hadirnya Kluivert, yang memiliki pengalaman luar biasa sebagai mantan striker top dunia, ada harapan besar bahwa para penyerang Timnas akan mendapatkan bimbingan berharga. Pemain-pemain seperti Ragnar Oratmangun, Sananta, Rafael Struwijk, dan Ole Romeni yang diproyeksikan menjadi pilar lini depan berpotensi besar berkembang di bawah arahan Patrick Kluivert. Penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia tampaknya tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan performa di lapangan. Kehadirannya diprediksi memiliki misi terselubung yang akan membawa dampak positif, terutama dalam hal daya tarik bagi pemain-pemain diaspora Grade A untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia.
Sebagai legenda sepak bola Belanda, Kluivert memiliki reputasi global yang mampu membuka peluang besar bagi timnas Indonesia untuk menarik perhatian pemain diaspora berbakat. Dalam beberapa wawancara, Kluivert mengaku telah berbicara langsung dengan sejumlah pemain diaspora agar bersedia bergabung dengan skuad Garuda. Langkah ini bertujuan memperkuat skuad demi menghadapi tantangan besar seperti kualifikasi round 3 Piala Dunia 2026. Salah satu nama yang disoroti oleh Kluivert adalah Jairo Riedewald, pemain klub Royal Antwerp di Belgia. Jairo dikenal sebagai gelandang bertahan berpengalaman yang sebelumnya pernah bermain di Crystal Palace pada periode 2014 sampai 2017 di Liga Inggris. Kemampuannya dalam mengatur lini tengah bisa menjadi tambahan kekuatan signifikan bagi timnas Indonesia. Dalam kanal YouTube-nya Exco PSSI Arya Sinulinga menyoroti peran strategis Kluivert dalam membujuk pemain diaspora grade A untuk bisa memperkuat timnas. Dengan head coach dengan level seperti ini, nanti dia juga yang akan melobi pemain-pemain diaspora yang selama ini mungkin belum terbujuk untuk mau masuk ke kita, timnas Indonesia, ungkap Arya Sinulinga. Potensi ini semakin diperkuat dengan kemungkinan bergabungnya pemain-pemain keturunan seperti Miliano Jonathans, Michel Bakker, Milion Manhoef, Tristan Goijer, dan Pascal Struijk. Nama-nama tersebut memiliki rekam jejak yang luar biasa di berbagai klub top Eropa. Jika mereka benar-benar bergabung, timnas Indonesia tidak hanya akan mendapatkan suntikan kualitas permainan, tetapi juga meningkatkan kredibilitas di kancah internasional. Selain itu, keberadaan Kluivert dapat memberikan motivasi ekstra bagi para pemain diaspora. Sosok pelatih dengan reputasi besar dan pengalaman bertanding di level tertinggi seperti dirinya akan menjadi daya tarik yang sulit ditolak. Kombinasi antara nama besar pelatih dan peluang bermain di ajang internasional seperti Piala Dunia bisa menjadi alasan kuat bagi mereka untuk mengenakan lambang Garuda di dada. Dengan strategi ini, Kluivert tidak hanya berperan sebagai pelatih, tetapi juga sebagai duta yang membawa harapan baru bagi kebangkitan sepak bola Indonesia.